Bukan cerita ya tentang satu anak cowok yang disiksa sama orang tua yang adopsi dia, dan akhirnya dia meninggal secara tragis. Tapi akhirnya si arwah anak ini ngegentayangin panti asuhan tempat dia dibesarin dulu. Ya. Iya. Nah, malam ini gue mau ceritain tentang itu, cerita mistis yang ada di panti asuhan. Ini panti asuhan tempat Veno dulu dirawat. Anak kecil cowok yang sebelum akhirnya dia diadopsi sama sepasang suami istri yang nyisa dia sampai meninggal. Ini ceritanya dari Twitter, by the way. Namanya Mbak Desi. Si Mbak Desi ini dapat cerita dari narasumbernya namanya Mas Nunu. Nah, Mas Nunu ini adalah guru ngaji yang ngajar di panti asuhan itu. Oke. Gua nggak dikasih tahu sama sekali nama panti asuhan dan nama daerahnya karena bener-bener dirahasiain banget. Jadi panti ini, Nat, Muy, berdirinya sejak 1995 sampai akhirnya ditutup tahun 2018. Nah, panti asuhan ini tuh isinya 35-an anak, usianya dari lahir sampai 18 tahun. Kebanyakan dari mereka tuh dititipin di tempat ini, kiriman dari dinas sosial setempat daerah situ. Macem-macem sih, tapi ya kebanyakan akibat hasil hubungan luar nikah atau orang tua yang ekonominya menengah ke bawah yang gak mampu ngehidupin anak gitu loh. Oke. Panti ini dikelola sama suami istri. Mereka berdua ini gak punya keturunan. Akhirnya Ustadz Bahri ini bikin panti asuhan buat ngehibur istrinya, biar ngurus banyak anak. Dan ternyata bener aja, istrinya tuh sayang banget sama anak-anak panti yang dia urus. Banyak anak panti di situ tuh yang disabel, Nat, Muy. Termasuk salah satunya anak cowok, umurnya sekitar 7 tahunan. Namanya Veno. Nah, Veno ini ada cacat di kaki kirinya. Jadi kaki kirinya Veno tuh lebih pendek dari kaki kanan. Jadi dia selalu harus pakai tongkat di kanan kirinya gitu buat jalan. Suatu hari Veno ini diadopsi sama sepasang suami istri. Nah, ini gue recall dikit ya tentang kronologinya dan cerita tentang Veno bersama orang tua adopsinya. Jadi suatu hari Veno ini diadopsi sama sepasang suami istri. Sebenarnya prosedur buat adopsi ini rapih dan lumayan ketat dari Dinsos juga gitu. Kayak harus ada persetujuan dari dinas sosial itu. Malah katanya ada tes psikologi layak jadi adopter atau enggak. Intinya harusnya aman banget lah. Jadi nggak akan ada semacam perdagangan anak manusia atau macem-macem gak baik gitu loh, nggak ada. Iya. Tapi akhirnya Veno ini setelah diadopsi sama orang tuanya itu, Veno ini ditemui meninggal gara-gara disiksa sama orang tua angkatnya sendiri. Nah, Bu Lia yang ngurus Veno dari kecil itu tuh sakit hati banget, Nat, Muy. Bahkan sampai pingsan setelah tahu kabar Veno yang udah meninggal dan tragis banget meninggalnya. Dari situ tuh Bu Lia sering banget nangis, manggil-manggilin nama Veno terus. Nah, jadi Veno ini jasadnya tuh ditemuin sekitar 1 bulan setelah dia meninggal. Jadi dia meninggal gara-gara dipukul di bagian dada kiri sama orang tua angkatnya. Terus orang tua angkatnya kabur gitu aja. Gak ada yang tahu tuh. Sampai sebulan kemudian barulah ditemuin jasadnya sama polisi, jasadnya si Veno ini. Dan barulah dikabarin ke pihak panti. Setelah diselidikin, ternyata dari jasad ini meninggal sampai udah ditemuin setengah membusuk, itu tuh hampir sekitar 1 bulan. Dalam jarak hampir 1 bulan itu, di minggu keduanya setelah Veno meninggal, tapi ya orang-orang belum tahu gitu ya, Mas Nunu ini yang lagi ngajar ngaji di panti itu ngelihat sosok Veno tuh ada di panti. Padahal dia tahu Veno kan udah diadopsi sebenarnya kan, udah nggak tinggal di panti asuhan itu lagi gitu loh. Nah, Mas Nunu ini ngelihat kalau Veno tuh duduk di ayunan sambil megangin dada kirinya kayak kesakitan gitu. Pas Mas Nunu ngedeket ke arah ayunan ini, sosok ini malah hilang. Mas Nunu mikir kayak, oh ya mungkin saya halu aja. Tapi di malam yang sama, sekitar jam 10 malam, salah satu anak panti yang dulu sekamar sama Veno bilang si anak kecil ini didatengin sama Veno. Pas si anak kecil ini mau tidur nih, tiba-tiba kamar kebuka sendiri. Terus Veno masuk ke dalam kamar kayak lagi kesakitan juga. Terus Veno duduk tuh di atas kasurnya yang lama, karena dulu sekamar kan si Veno sama si anak kecil ini. Terus sosok Veno ini bilang, malam ini aku mau tidur di sini bentar, soalnya kangen sama panti. Besok aku balik lagi. Tapi si anak ini tahu kalau misalnya Veno udah meninggal kan, Bi?
Nggak tahu. Oh. Karena kan dari kejadian sebenarnya Veno ini meninggal sampai ketahuan dia meninggal tuh kan sebulan. Oh, Nah iya, pas iya. si Veno udah meninggal, dalam jarak 2 minggu aja nih, tiba-tiba si sosok Veno yang belum diketahuin dia meninggal apa enggak itu datang ke Oh, panti iya, ini bener-bener. gitu loh. Terus si Veno bilang, udah kamu tidur lagi aja sana. Wih, Bi. Ada satu kantor pemerintahan di daerah Ragunan yang gue nggak bisa sebutin namanya. Tapi di kantor itu tuh udah terkenal banget kalau misalnya setelah jam 7 malam tuh mereka harus udah pulang. Karena bahasanya itu tuh mereka kayak ganti shift gitu. Ganti shift maksudnya? Ganti shift sama makhluk halus, Muy. Anjrit. Orang-orang di sana pun tuh udah tahu, bahkan cerita ini tuh kayak jadi urban legend gitu loh di sana. Nah, suatu hari ada anak intern nih di sana baru masuk. Dari awal si supervisornya ini tuh udah bilang kalau misalkan di atas jam 7 itu tuh udah nggak boleh ada orang di kantor. Tapi karena si anak internnya ini tuh ngeyel, dia di sana sampai jam 7. Mungkin ambis banget atau gimana kali ya, pengen kerjaannya cepet selesai gitu loh. Iya, biar kelihatan kerjanya bagus gitu ya. Iya benar. Udah jam 7:30 tuh sampai akhirnya si OB kantornya itu tuh nyamperin lah ke si anak intern ini. Terus nanya, "Kak udah jam segini kok belum selesai juga?" Nah si anak internnya ini tuh ngomong, "Iya nih masih ngerjain mas." Terus abis itu karena OB-nya nggak mau nungguin di situ, akhirnya OB-nya tuh ngomong, "Ya udah kak, saya nunggu di bawah ya di resepsionis. Kalau misalkan ada apa-apa saya di sana ya." Akhirnya si anak intern ini tuh bener-bener sendirian di ruangan kantornya ini, Moibi. Nah sekitar jam 7:30 pas dia masih ngetik-ngetik di laptop, di ujung kanannya dia tuh dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Terus pas dia nengok, Moibi, lo tau nggak ada apa? Itu tuh ada kepala buntung doang gitu. Anjir. Lagi ngeliatin dia. Jadi si kepala buntung ini nih ngeliatin dia kan begini. Terus pas dia ngeliat lagi begini. Jadi kayak mainan gitu loh, Moibi. Oh, jadi kayak ngejek dia gitu. Iya. Anjrit. Terus gue nggak tahu ya nih si anak intern ini tuh ambis banget atau gimana. Tapi dia tuh bener-bener tetep aja mainan laptop. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, Bi. Gila. Sampai akhirnya kerjaannya dia tuh udah selesai. Akhirnya dia matiin laptopnya lah. Di shutdown sama dia. Terus pas di shutdown kan layar laptop mati kan, gelap. Iya, hitam gitu ya. Iya. Nah dari pantulan layar yang hitam itu, si anak intern itu ngeliat kalau di belakangnya dia tuh ada kuntilanak lagi ngeliatin dia. Sambil kepalanya tuh kayak kanan kiri, Idih, kanan merinding banget. kiri. Bi, Nat. Kalian pasti lihat kan gimana seremnya pulang naik motor malam-malam lewatin kuburan. Entah itu lo nyetir sendiri atau naik ojek, ya pasti serem banget kan? Kebayang kan lo seremnya? Iya. benar-benar. Gue ada cerita tentang ojek online yang nganterin penumpangnya ke daerah Cipayung, Jakarta Timur. Nah ini nganterinnya jam 10 malam lah kira-kira. Jalanan ke rumah penumpangnya itu kayak masuk-masuk gang. Nah keluar-keluar tuh kayak langsung kuburan gitu loh, Bi. Nat. Atau orang sana nyebutnya kober lah ya. Nah jadi biar lo kebayang, area pemakamannya tuh di tengahnya ada jalanan, mungkin kira-kira 30 meter lah. Kanan kirinya tuh kuburan, dan jalanannya tuh cuman muat 2 motor gitu lah, Bi. Nah, kebayang kan? Oke, iya. Nah begitu dia masuk area kuburannya, si abang-abang tuh bingung karena depan abang-abang ini ada 2-3 motor juga. Dia ngelihat kalau 2-3 motor di depannya itu turun dari motor, nenteng motornya, lewatin kuburannya, baru sampai sana mereka nyalain motor lagi. Nah ngeliat kayak gitu, pasti tukang ojek online bingung kan? Nah pas banget, penumpangnya yang emang orang sana bilang kayak gini, "Bang, kita ikutin kayak orang depan aja ya, soalnya 3 hari lalu baru ada yang meninggal, kita hormatin ya bang." Akhirnya dia turun dari motornya, dia tenteng dulu sampai lewatin kuburannya, baru tuh jalan lagi mereka. Tunggu deh, Moy. Hah? Berarti suasana di sana tuh gelap dong? Harusnya gelap sih, Nat ya, gue juga kurang tahu sih, kenapa emang? Oh enggak, maksudnya kalau suasana di sana gelap tuh berarti orang-orang di sana pada belum bayar listrik dong. Makanya pakai flip aja. Tiba-tiba masuk tuh, Bren. Mentang-mentang lo sekarang Flip udah bisa bayar tagihan listrik, Iya. pakai wallet sampai bayar air. Semua pakai Flip lu sekarang. Lanjut ya. Lanjut. Ingat kan saya mana cerita gue? Hmm. Sampai si tukang ojek online-nya udah lewatin kuburannya. Nah singkat cerita, mereka udah sampai rumah penumpangnya. Penumpangnya bilang nih ke abang ojek online-nya, "Bang, kan nanti abang lewat kuburan lagi ya pulangnya. Nanti kayak tadi ya bang, matiin dulu motornya, pas udah lewat kawasan kuburannya baru jalan lagi." Nah udahlah, pas abang ojek online pulang, pas lewatin kuburannya, dia tuh ngeliat Nat, kuburan tuh sepi banget. Karena dia takut, dia tuh nggak ngikutin kata si penumpangnya tadi. Pas di kuburan, dia nggak matiin motornya, dia langsung jalan tuh, gitu aja. Nah lo tau nggak bisa gimana? Gimana? Tiba-tiba, pas dia lewat kawasan kuburannya, motornya mati dong. Ya, anjir. Pas dia nengok ke arah kiri,
di kiri dia tuh ada kuburan baru yang belum dikeramikin, dan kayaknya ya itu tuh kuburan yang dibilang sama Mbak tadi, yang 3 hari lalu baru meninggal. Aduh. Panik lah dia kan. Nah lagi kayak gitu, tiba-tiba dia ngerasa Nat, di jok belakangnya ada yang duduk. Ya anjir. Nah ditambah lagi, abis itu dia ngerasa ada yang meluk pinggang dia dari belakang. Waduh. Panik banget lah dia kan. Refleks dia liat spion. Nah pas dia ngeliat spion, persis banget Nat, di sebelah kepala dia ada kepala kuntilanak lagi senyum ngeliatin dia. Abis itu si kuntilanak ini ketawa kenceng banget, pas banget di sebelah kuping dia. Aduh. Serem banget kan? Iya. Nah jadi ceritanya ada sepasang sahabat, sebut aja namanya Rido dan Hilmi. Mereka ini di tahun 1980-an itu setelah baru lulus SD, mereka pisah. Gak satu sekolah lagi, jadi jarang main. Nah karena si Rido ini masuk ke pesantren, sedangkan Hilmi itu masuk ke SMP negeri. Singkat cerita, sampai mereka udah SMA, si Rido lanjut pesantren di pesantren yang sama, dan ternyata Hilmi itu dimasukin ke pesantren yang sama kayak Rido. Jadi satu sekolah lagi? Iya, satu tempat lagi Moy. Nah, alasannya kenapa si Hilmi ini masuk pesantren, gara-gara si Hilmi ini anaknya bandel banget. Hilmi itu suka bikin orang celaka, dan Hilmi pun sendiri itu badannya sering babak belur. Bener-bener hancur deh pokoknya anaknya. Ya dia suka berantem gitu. Makanya bokap nyokapnya ini masukin Hilmi ke pesantren. Mungkin mindset orang lama juga kali ya, kayak kalau anaknya bandel ya udah dimasukin pesantren biar jadi bener lagi gitu. Iya. Nah, bokap nyokapnya Hilmi ini nitipin Hilmi tuh ke salah satu ustadz, nitipin juga ke Rido. Ya biar minta dibantuin gitu biar Hilmi nggak bandel lagi. Singkat cerita, akhirnya Hilmi dan Rido jadi deket lagi, kayak dulu waktu mereka masih SD. Nah Rido tuh bantuin Hilmi di pesantren, kayak diajarin ngaji dari awal, disuruh sholatnya bener, kurang-kurangin ngomong kotor, ya dijagain banget lah. Dan hebatnya Hilmi ini jadi anak yang gak suka ngomong kotor, sholatnya juga jadi rajin, ngajinya juga lancar banget. Dan itu hanya dalam waktu 1 bulan. Cepet banget berarti ya? Nah gue juga ngerasa gitu. Nah gue sebenarnya nggak tahu sih hitungannya itu cepet apa enggak. Cuman kalau menurut gue ya itu hitungannya cepet, karena ya gue juga ngaji nggak bisa cepet itu gitu loh. Nah Rido nggak ngerasa gimana-gimana dengan Hilmi yang bisa cepet belajar itu, karena ya Hilmi ngejalanin belajar di pesantren tuh kelihatannya serius-serius aja. Dan bisa dibilang Rido selalu ngabisin waktu sama Hilmi, kecuali di malam hari, karena hampir tiap malam si Hilmi itu pergi keluar pesantren karena dia ngikut satu perguruan silat. Nah jadi peraturan di pesantren ini tuh emang ada jam bebasnya gitu Muy. Nah mereka boleh keluar dari area pesantren setelah jam 9 malam, dan nanti harus balik lagi sebelum jam 1 pagi. Nah gue gak tahu ini peraturan di pesantren itu doang atau zaman dulu semua pesantren itu kayak gini. Karena ya setahu kita kan kalau pesantren sekarang 24 jam mereka harus di dalam area itu kan. Iya benar. Ya. Tapi ya intinya setiap malam itu mereka dikasih waktu kosong buat keluar-keluar tuh gak apa-apa. Nah 1-2 bulan tuh aman-aman aja, sampai di bulan ketiga Rido ini mulai ngeliat gelagat si Hilmi tuh aneh. Kenapa? Jadi kalau di pesantren ini tuh makannya kayak di satu piring gede berlima gitu, kebayang gak sih lo? Jadi kayak nasinya banyak, terus ada lauknya di tengah-tengahnya gitu. Nah pas makan bareng ini si Hilmi tuh cuma makan nasi putihnya doang. Kayak kalau misalnya ada lauk itu tuh nggak dimakan. Terus kalau nasi kena kuah dikit juga nggak dimakan sama dia. Jadi benar-benar pure nasi putih aja. Aneh banget kan? Nah pas ditanya sama Rido, kenapa kok nasinya doang yang dimakan? Hilmi alasannya nggak nafsu makan. Nah tapi kejadian untuk dia cuma makan nasi doang tuh nggak cuma sekali 2 kali Moy. Nah tiap hari pas makan bareng Hilmi ini cuma makan nasi putih doang. Dan hal ini tuh dilihat juga sama ustadznya, ustadz yang dititipin gitu loh sama orang tuanya tadi yang gue bilang. Nah karena Rido deket sama Hilmi, Rido dipanggil lah sama si ustadz ini. Sebutlah nama ustadznya Ustadz Dadang gitu ya. Sekalian semacam laporan perkembangan gitu, kayak si Hilmi ini gimana perkembangannya, ngajinya segala macam. Udah mereka ngobrol, dikasih tahu lah sama si Rido, emang gelagatnya si Hilmi ini emang rada-rada aneh, ya makan nasi putih doang itu. Nah terus si Rido juga bilang kalau Hilmi itu hampir tiap malam dia pergi ke satu perguruan silat. Nah si Rido itu bilang kalau Hilmi itu ikut perguruan silat di tempatnya Ki Januwiryo, sebut aja namanya gitu ya. Nah ngedengar kayak gitu sih Pak Ustadznya kaget. Pak Ustadznya bilang, wah dia itu terkenal silat yang pakai ilmu hitam, kata Ustadznya gitu.
Rido kaget dong. Iya berarti sahabatnya belajar ilmu hitam gitu kan. Ya. Di situ Ustadznya bilang, ya udah, kamu tolong ikutin dia aja. Dia pergi kemana kalau malam. Akhirnya hampir tiap malam kalau Hilmi keluar dari pesantren, Rido ngikutin tuh, ngebuntutin dari jauh. Dan emang Hilmi ini keluar pesantren itu ke tempat silat buat latihan silat sama si Ki Januwiryo itu. Tapi nggak selalu tiap dia keluar dia ke tempat silat. Ada kayak misalkan dalam 1 minggu si Hilmi ini keluar dari pesantren itu 3 atau 4 malam ya. Nah di antara malam dia keluar itu ada 1 malam dia tuh malah pergi ke hutan yang ada di dekat pesantren mereka. Jadi di pesantren mereka belakangnya tuh kayak ada hutan gitu Muy. Nah Ke hutan itu sendiri juga. sendiri juga Muy. Nah pas si Hilmi ini diikutin sama Rido buat ke dalam hutan, si Rido ini ngeliat dari jauh Hilmi tuh masuk ke hutan. Terus dia kayak berhenti di satu spot, kayak ada pohon-pohon gitu. Terus Hilmi duduk sila. Habis itu Hilmi ngomong sendiri. Hah? Nah besokannya hal ini dilaporin dong sama Rido ke Pak Ustadznya gitu kan. Setelah dengar kayak gitu, si Pak Ustadz ini kayak ngasih sebuah bacaan gitu ke Rido. Kayak, ini ada bacaan